Nadiem Makarim, bro. Wey, oh, I love this. Halo Mas Dedi, apa kabar? Apa kabar, bro? Lu nggak tidur ya? Hah? Lu nggak tidur ya? Ya susah-susah tidur-tidur gitu lah. Kan- Banyak, tapi ya semangat sih. Tapi kan maksudnya ini sekarang jam 8 pagi, kita janjian jam 8 pagi dan dia udah dari tempat lain, udah meeting. Udah meeting. telepon-teleponan. Udah telepon-teleponan. Iya, pagi. And then lu punya anak juga. And then dia gonna be, ada yang baru mau lahir lagi nanti kan. Iya. So you're a dad. Dan babies. And babies. Dan Iya. anak-anaknya lagi in the golden era. Iya. Yang you need to be with them. Exactly. Jam berapa lu tidur? Aduh, susah lah. Jam 1 gitu, jam 2 lah. Jam berapa lu bangun? Jam 1. Bangun ya jam 7, setengah 8. Oh, you okay with that? It's okay lah, kalau weekend nanti catch up. Oh iya. Begitu weekend tidurnya panjang. Iya. Gitu ya. Tapi Tapi yang nenangin tuh main sama anak sih. Karena saya coba disiplin tuh tiap hari itu main dulu sama anak. Jadi anak kan tidurnya sekitar jam 8. Jadinya balik tuh jam 6.30, jam 7. Nidurin anak, habis itu kerja lagi. Setelah itu. abis itu kerja lagi? Iya. Di rumah tapi? Bisa enggak, sering meeting juga. Tapi lu harus nidurin anak dulu? Harus. Oh, that's amazing. Iya. Man. Karena hampir nggak ada menteri yang punya anak kecil. Mungkin cuma Tama Iya, yang punya iya. anak kecil. Yang lain kan anak-anaknya udah gede-gede. Jadinya beda banget pola hidupnya karena masih muda gitu. Tapi enggak, itu jadi lu punya keharusan nggak maksudnya? Harus. Karena tanpa itu, ya itu kayak tugas utama saya keluarga dulu gitu. Oh. Ya jadi tanpa itu kayaknya mau ngebantuin anak-anak seluruh negara. Tapi anak lu sendiri nggak diurus anak saya diurusin. sendiri ya. Iya. Lo tau nggak? Itu juga salah satu gaya disiplin hidup gua, bahwa gua harus ngantar anak gua ke sekolah. Karena buat gua itu adalah momen. Karena kadang-kadang dia udah ketiduran dulu, tapi momen ngantar ke sekolah itu adalah kita bisa ngobrol, kita bisa apapun, sibuk apapun harus. Jadi kadang-kadang gua harus bangun pagi yang gua masih ngantuk banget untuk nganterin dia sekolah. Tapi I keep it that way. Pokoknya harus. Harus, karena itu ritual itulah yang buat anak itu menciptakan suatu perasaan aman. Karena kita konsisten gitu, dan dia merasa aman bahwa di dalam rumah tangganya itu ada konsistensi, ada suatu hal yang nggak bikin dia anxious. Jadi anak itu bisa belajar lebih banyak, dia lebih pede, dia merasa disayang. Tapi itu suatu elemen yang kalau menurut saya tuh kurang ditekani dalam parenting. Psychological safety itu anak itu nomor 1 dulu. Jadinya ritual-ritual itu penting gitu loh. Tapi kan orang biasanya mengatakan bahwa dia sibuk cari duit buat anaknya juga. Ya, susah ya. Tapi tergantung prioritasnya apa gitu. Banyak, kalau menurut saya banyak orang-orang yang sukses juga. Ada banyak orang sukses yang menjadi ayah yang baik juga gitu, atau ibu yang baik. Tapi juga banyak orang sukses yang menggunakan justifikasi karirnya dia untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tanggung jawabnya dia. Gitu. Jadi buat saya sih, saya bersikap sangat keras mengenai ini. Menurut saya semua ayah itu wajib berpartisipasi dalam menggedekan anaknya. Dan itu adalah, bayangkan kalau tambah aja 20% aja, 30% tuh anak dibacain dongeng, bacain buku, atau dibacain cerita dan lain-lain setiap hari aja, misalnya 1 jam aja, itu luar biasa dampak kepada anaknya. Merasa dia punya 2 orang tua yang benar-benar care kepada dia. Dan itu bakal jauh lebih, dampaknya lebih tinggi daripada peningkatan mungkin karirnya tambah tinggi atau Lu apa. percaya bahwa itu akan ngerubah masa depan mereka? Ya jelas. Oke. Jauh lebih besar daripada peningkatan pendapatannya, terutama untuk yang kelas misalnya menengah ke atas gitu. Tentunya di tingkat ekonomi yang bawah sangat penting ya, kalau misalnya kebutuhan makan dan ya pangannya dia nggak cukup, ya jelas itu penting. Tapi kalau udah di ekonomi menengah ke atas, itu menurut saya waktu itu jauh lebih penting daripada dibeliin mainan, dibeliin barang-barang dan lain-lain. Waktu itu nggak bisa disubstitute, nggak bisa diganti dengan hal lain. Gitu. And it will change their attitude? Semuanya akan merubah attitude mereka, merubah cara mereka memandang orang lain, cara mereka melihat tantangan-tantangan hidup. Jadi hal-hal mereka jadi lebih kuat gitu. Jadi apapun yang mereka hadapi nggak apa-apa, karena fallback-nya itu aman. Jadi mereka bisa mengambil resiko lebih besar. Iya. Itu juga kenapa mungkin banyak anak-anak di sekolah dibully, nggak mau ngomong sama orang tuanya. Karena mereka takut ngomong sama orang tuanya.
karena bukan sebagai teman. Ketika dia ngomong sama orang tuanya nggak tahu tentang kehidupan mereka kok. Iya. Jadi akhirnya mereka diam-diam aja gitu ketika dibully. Iya, karena itu gap itu bahwa ya budaya macam-macam ya, tapi banyak sekali keluarga-keluarga di mana ada hubungan hierarkikal antara orang tua dan anak. Memang ada hubungan hierarkikal, tapi terlalu jauh gapnya. Sehingga nggak ada perbincangan yang bukan menggurui, bukan apa, tapi cuma curhat-curhat aja. Ya tapi kan itu masalahnya di Asia bro, bahwa di Asia itu gap antara orang tua dan anak itu kan tinggi banget, apalagi dari zaman dulu. Lu ngomong aja, pokoknya you cannot question it. Lu nggak boleh bertanya tentang benar apa salahnya orang tua. Kalau di luar masih lebih terbuka as a friend. Di Asia kan orang tua ngomong A ya harus A gitu kan. Akhirnya kan anak-anak jadi takut untuk ceritain apapun, termasuk pendidikan seksual. Iya, iya. Dan itu nggak. Jadi karena tidak ada perasaan aman untuk bercerita apa adanya dan kondisi itu, semua hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi di luar rumah ataupun di dalam sekelilingan keluarga itu nggak terungkit gitu, nggak terbawa. Jadi orang tua pun nggak punya visibilitas terhadap apa yang terjadi, baik secara akademis ataupun secara sosial di sekolahnya. Dan itu masalah utama, komunikasi antara orang tua dan anak itu luar biasa pentingnya. Kita ini di bidang pendidikan selalu bicaranya mengenai guru, kurikulum itu, tapi pendidik pertama itu orang tua. Ya. Mau kalau orang tuanya itu mengerti konsep, jadi gini, kalau lebih banyak orang tua lebih menjadi kayak guru dan lebih banyak guru menjadi lebih kayak orang tua, ini masalah kelar, Mas Den. Gitu loh. Ini masalah kelar. Jadi tapi banyak sekali, mungkin banyak orang tua yang mengira bahwa pendidikan itu di outsource aja kepada sekolah. Dan dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dampaknya dia kepada anak itu jauh lebih besar. Gitu. Kalau di rumah tangganya itu adalah orang tua yang berguru gitu loh ya. Kalau orang tua yang mendidik dengan cara kebatinan yang kuat dan lain, itu mau sekolahnya sebagus atau sejelek apapun, itu anak bakal oke. Itu anak bakal baik gitu. Tapi I'm agree to disagree. Jadi begini deh, gimana caranya lu mengatakan bahwa kalau orang tua menjadi guru dan kalau guru menjadi orang tua maka masalahnya akan benar? Bukan lebih menjadi. Oke, lebih menjadi orang tua. Tapi bukan akan benar, mungkin saya koreksi sedikit. Akan lebih baik. Akan lebih baik. Jauh lebih baik. Bagaimana caranya seorang guru bisa menjadi orang tua bagi murid-muridnya ketika gaji honorer guru aja masih 200.000 bro? Ya. How are you gonna solve that problem? Sulit sekali masalah itu di-solve, karena kesejahteraan guru merupakan suatu isu yang sangat besar dan isu yang sangat rumit. Dan dari zaman dulu, bahkan sebelum lu jadi menteri itu sudah jadi masalah yang nggak pernah diselesaikan sama siapapun. Betul, karena situasi dulu kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Karena beberapa kali itu ada moratorium pengangkatan guru PNS, sehingga ada defisit guru di berbagai macam daerah. Dan yang diangkat itu guru-guru honorer, baik dari kepala sekolah, banyak yang mengangkat, baik juga dari ada beberapa yang dinas pun mengangkat. Jadi ini kondisi yang sangat rumit. Mungkin banyak orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak memiliki sekolah sama sekali. Bahwa semua SMA, SMP, SD itu adalah semuanya di tingkat daerah. Bahkan SMA itu miliknya pemerintah provinsi, ini negeri ya, negeri. Baik, dan swasta pun pengelolaannya di daerah. Jadi SMA itu di provinsi dan yang SD dan SMP itu di kabupaten tingkatnya. Jadi mereka yang mengelola, mereka yang memiliki, mereka yang mengatur dan mengontrol. Semua pengangkatan guru juga dilakukan di tingkat daerah. Lu nggak punya kekuasaan buat itu? Punya berbagai macam tool, tapi bukan direct. Gitu. Jadinya But you can. Dengan kebijakan, dengan lain-lain. Contoh yang kita lakukan di episode 3. Itu salah satu step pertama yang kita lakukan untuk membantu memberikan fleksibilitas kepada kepala-kepala sekolah menggunakan dana BOS. Kita tingkatkan jumlah fleksibilitas yang bisa digunakan untuk honor guru honorer. Nah, itu yang sampai yang tadinya cuma 15% dari BOS kita tingkatkan ke 50%. Itu step kecil tapi dampaknya bisa cukup besar. Untuk memberikan hak kepada si kepala sekolah itu bilang, oke, ini guru honorer layak mendapatkan upah yang atau honor yang lebih baik gitu, karena dia kinerjanya baik.
Dan itu diskresinya pemimpin sekolah itu, yaitu Gue kepala ketemu sekolah. banyak guru honorer yang mengatakan bahwa mereka baru digaji 3 bulan, gitu, 6 bulan baru dapat gajinya. Dan itu kalau dikumpulin 3 bulan atau 6 bulan cuma 1,8 juta, gitu. Terus gue tanya lagi sama dia, terus kerja lu apa? Well, ya akhirnya gue jadi guru, tapi sembari jadi guru juga gue kalau siang gue harus ngojek, gue harus jualan kerupuk dan sebagainya. Terus gue nanya, gimana caranya lu bisa konsentrasi jadi guru ketika lu harus ngelakuin itu semua? Ya sebisa mungkin, karena memang gue seneng ngajar, karena memang gue tuh sebenarnya gue nggak tahu itu benar apa nggak, tapi itu apa yang mereka ngomong ke gue. Tapi the idea is, ketika menjadi seorang guru dan lu harus kerja yang lain, lu ngojek, lu jualan kerupuk di jalanan dan sebagainya, menurunkan kualitas dia menjadi seorang guru sebenarnya. And that's a problem, that's a big problem, dan nggak pernah di solve dari zaman dulu. These things been there, udah dari dulu terus ada. And then kita punya menteri pendidikan yang baru, itu you. Lu datang dan gue lihat kebijakan lu bahwa gajinya akan disetarakan dengan UMR. Is that right? Itu bukan kebijakan kita. Itu bukan kebijakan kita dari Kemendikbud. Pada saat ini kan itu kan yang menentukan, karena gini Mas Dedi, sebenarnya guru honorer itu kan diangkat oleh sekolahnya karena kekurangan guru. Sebenarnya guru yang di dalam definisi guru itu adalah guru PNS. Nah itu yang diset oleh pemerintah, berapa gajinya, tunjangannya dan lain-lain. Jadi sebenarnya guru honorer ini tidak secara teknis masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah karena memang kebutuhannya nyata terjadi. Kan itu terjadi karena memang jumlah gurunya tidak banyak. Dua hal. Satu, jumlah gurunya, kadang-kadang jumlah gurunya kurang banyak. Kedua adalah distribusi gurunya. Distribusi gurunya. Nah, jadi guru-guru PNS ini banyak yang distribusinya tidak rata. Banyak yang bergerombol di sekolah-sekolah tertentu dan sekolah-sekolah lain hampir tidak ada. Ya, makanya waktu itu kita berikan fleksibilitas dana BOS tadi. Itu adalah contoh kalau ada sekolah di mana cuma ada satu guru PNS-nya, yaitu mungkin kepala sekolahnya. Sisanya itu adalah guru honorer. Bayangin itu kepala sekolah cuma bisa menggunakan 15% dananya. Sisanya untuk buku-buku. Gimana? Tapi guru-guru honorernya yang bekerja keras itu nggak bisa mendapatkan yang lebih layak. Jadi kita mulai dari situ dulu. Tapi jadi solusinya ada beberapa tahap. Satu, distribusi guru yang lebih baik. Sehingga tidak terus mengangkat guru-guru honorer yang baru. Jadi distribusi yang PNS-nya itu harus lebih rata. Kalau jumlahnya ada. Kalau jumlahnya ada, ya. Tapi itu kan kita harus bekerja sama melalui dinas pendidikan untuk melakukan itu. Kedua adalah kita harus menjadikan kriteria yang menjadi guru itu harus dengan proses seleksi yang adil dan juga proses seleksi yang benar-benar dengan kriteria yang tepat. Artinya kriteria yang benar-benar berdampak positif kepada murid-muridnya. Dan ini yang sekarang kan kita ada berbagai macam uji kompetensi dan tes-tes gitu. Tapi yang kita lihat adalah yang menentukan guru itu baik apa tidak itu berawal dari purpose-nya dia atau kenapa dia mau menjadi guru. Itu seperti yang Mas Dedi bilang tadi, yang guru honorer itu dia mau datang aja, dia mau kerja bukan untuk uang, dia kerja untuk karena memang passion-nya dia ngajar dan kepengen meningkatkan kemampuan si murid-murid itu. Itu sebenarnya kuncinya guru baik. Itu jauh lebih penting daripada hal-hal seperti contohnya kompetensi yang sangat narrow dan lain-lain. Karena guru yang benar-benar hatinya adalah untuk murid, itu akan secara otomatis meningkatkan kemampuan dirinya. Karena dia mau yang terbaik untuk anaknya. Nah, proses seleksi itu dalam rekrutmen guru itu, proses identifikasi itu belum ada yang secara mendalam. Dan itu adalah salah satu strategi kita adalah bagaimana kita bisa memberikan pengakuan kepada guru-guru mau honorer, PNS atau siapapun yang menjadi guru untuk menjadi naik karir di dalam karir menjadi guru. Nah, ini yang saat ini menurut kami ini belum sempurna. Dan lu ngakuin bahwa itu belum sempurna ya? Belum. Jelas, atau enggak saya nggak di sini kalau sempurna. Iya. Ya lu gak ada kerjaan kalau udah sempurna, lu udah gak punya kerjaan. Artinya jumlah PNS akan jadi banyak dong, bro? Bukannya jadi banyak, kalau menurut saya harus tepat dengan kebutuhan jumlah murid yang ada. Kalau jumlah murid yang ada dan kita membutuhkan guru, ya itu adalah suatu berdasarkan supply dan demand. Ya. Dan kapan lu bisa mengatakan bahwa guru-guru honorer ini dan sebagainya akan terawat terus oleh negara kalau mereka memang benar-benar baik dan membangun bangsa? Yang kuncinya adalah yang baik, yang benar-benar berkinerja, itu kuncinya.
Kalau menurut saya itu 5 tahun ke depan ini akan ya salah satu prioritas kita adalah untuk memfokus memastikan guru apapun mau dia PNS mau honorer yang terbaik harus mendapatkan apresiasi yang terbaik dari sisi karir, dari sisi kelayakan pendapatan, dari sisi dia diberikan hak-hak lain seperti contohnya mengajarkan guru-guru lain. Nah ini jadi banyak orang mengira nih sekolah itu kayak kita kasih aja KPI gitu sekolah lalu sebagai kementerian kita harus memonitor itu habis itu meningkatkan KPI. Tapi ini bukan pabrik baju. Ini pabrik manusia. Ini luar biasa rumitnya dan kompleksnya. Jadi sebenarnya effort terbesar adalah untuk bagaimana kita mendevelop pemimpin-pemimpin akademis yaitu guru-guru sampai ke kepala sekolah sampai dengan pengawas yang terbaik, manusia terbaik. Jadi ini lebih seperti leadership development transformasi gitu. Ini lebih mengenai perubahan kultur di dalam sekolah-sekolah kita. Dan perubahan kultur itu harus terjadi dengan orang-orang yang mempunyai mindset yang baik, yaitu orang-orang dewasanya. Kedua, memberikan kebebasan bagi orang-orang baik tadi untuk berkreasi dan berinovasi. Karena tanpa itu nggak ada perbaikan. Kalau dia tidak diberikan otonomi untuk bercoba. 3 hal, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu metodologi yang harus selalu dilakukan dalam kelas. Dan yang ketiga adalah tentunya harus organisasi itu bukan cuma diberikan kebebasan tapi diberikan resource untuk memperbaiki dirinya. Apakah itu melalui teknologi, apakah itu dengan transparansi budget yang baik biar uangnya itu nggak transparan dan tidak disampingkan dengan berbagai macam oknum-oknum. Itu hal yang penting. Jadi ya kita harus pastikan orang-orangnya yang masuk terbaik menjadi pemimpin yang terbaik. Kita harus pastikan bahwa baik dari sisi kurikulum maupun kebijakan, beban administrasi dan kebebasan mereka untuk menentukan bagaimana cara mengajar itu bisa dijamin. Ketiga, dipastikan diberikan sumber daya yang cukup dan mumpuni. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan mereka self-learning tools dan transparansi dalam budget. Gini bro, gue suka sama lo. Dari pertama kali gue ketemu lo, ingat gak sih gue pertama kali ketemu lo pada saat di Hitam Putih zaman dulu, Gojek pada saat itu, right? Ya, dan gue suka sama lo apalagi ketika Gojeknya jalan dan sebagainya. I think you brilliant and you smart, lu pinter, lu brilliant. Gue suka sama lo. Tapi for this thing yang lu ngomongin barusan, kita punya pemerintah udah ngasih omongan ini like become sugar talk dari zaman dulu. Ngomongin tentang ini, ngomongin tentang nasib guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang nggak pernah dikasih tanda jasa dan gajinya kurang gitu ya. Kenapa lu mikir lu bisa ngerubah ini semua? Why do you think? Mau banyak alasan. Karena mending karena kasih contoh ya. Di sugar talk ya udah dari zaman dulu orang tapi ngomong begini. Untuk terus terang aja Mas Dedi, kita dalam 100 hari nggak ada sugar talk-nya sih, kita langsung action. Jadi bayangin, kita dalam waktu 100 hari aja, kita sudah sekitar 12 kebijakan yang kita keluarkan. Ya gue tahu, makanya gue serang lu nya nggak di sana, gue serang lu nya adalah di guru honorer. Karena paling rumit. Karena paling rumit. Betul, saya dari dulu udah bilang, kalau saya nggak bisa janji sesuatu, saya nggak akan janji. Saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Tapi kalau ngomong-ngomong janji-janji kosong seperti waktu saya bilang itu sebagai guru-guru, saya nggak akan lakukan. Saya akan bilang kalau ini rumit, ini rumit. Jadi tunggu, sabar gitu. Yang masalah yang lebih rumit seperti itu. Karena memang decision maker-nya itu bukan hanya di kementerian. Kementerian malah decision maker yang kecil. Harus dinas, anggaran, itu gimana, uangnya dan pendanaannya dari mana, dan lain-lain. Dan untuk yang 100 hari ke depan ini, saya bukannya merasa pede atau apa bisa melakukan ini, tapi dari 100 hari aja kita melakukan hal yang belum pernah dilakukan selama 10-20 tahun. Berapa dekade belum pernah dilakukan. Jadi tim kita ini di Kemendikbud merasa oke, kalau kita bisa mulai ini melakukan hal-hal seperti ini, seperti UN kita ubah jadi asesmen kompetensi, kampus merdeka pertama kali 3 semester, bisa di luar prodi dan di luar kampus, itu kan pasti Mas Dedi suka tuh ya gitu loh, ya kan, school of real world gitu kan. Lalu hal-hal seperti RPP yang tadinya berpuluh-puluh halaman bisa disederhanakan jadi 1 halaman. Ini walaupun kecil-kecil, tapi bos
Mas Dedi, waktu itu yang bos itu dikirim langsung kepada sekolah itu, dulu kepala sekolah sama guru-guru itu mereka 3 bulan 4 bulan tuh harus nalangin. Tadi kan Mas Dedi bilang nggak dibayar Nggak tuh dibayar. 3 bulan. Itu setiap awal tahun banyaknya kepala sekolah dan guru-guru harus, kalau nggak minjem sama orang tua, Ya, gadein motor, ya. gadein macam-macam, pinjem-pinjem dari orang-orang nggak jelas di daerah. Itu semua terjadi cuman karena itu uang parkir dulu di Pemprov baru keluar. Jadi ada berbagai macam alasan administratif di mana terjadi penundaan. Simple kayaknya, kecil, kita transfer langsung ke sana tapi dampaknya besar gitu. Jadi kalau Mas Dedi tanya saya apakah saya pede untuk bisa membantu, iya. Apakah pede bisa menyelesaikan dalam 5 tahun? Belum tahu. Tunggu dulu. Apakah mereka boleh menaruh harapan ke lu?